Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus senantiasa memiliki kerinduan untuk menyentuh dan menyelamatkan umat-Nya. Kita dapat membayangkan bagaimana Yesus berjalan berkeliling dari kota yang satu ke kota yang lain, ke kampung yang satu ke kampung yang lain di Galilea. Pada saat ia datang ke sebuah kota kecil atau sebuah kampung, maka orang-orang akan mengenalinya dan langsung saja orang banyak berduyun-duyun berkumpul dengan membawa orang-orang sakit dan lain sebagainya untuk disembuhkan. Mereka memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan menyentuh walaupun hanya jumbai jubahnya saja. Semua orang yang menyentuhnya menjadi sembuh. Orang-orang ini mengetahui bahwa Yesus adalah sumber segala kesembuhan tersebut. Kata dalam bahasa Yunani, esosonto, dapat berarti menyembuhkan atau menyelamatkan. Dalam bacaan Injil hari ini, kata ini dalam ayat 56 digunakan dalam artian literalnya, yakni orang sakit yang menyentuh Yesus menjadi sembuh. Kata yang sama juga dipakai dalam cerita tentang perempuan yang menderita penyakit pendarahan yang menjadi sembuh ketika dia menyentuh Yesus. Markus 45 ayat 34. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus datang untuk membebaskan orang-orang dari segala kejahatan. Penyembuhan-penyembuhan fisik yang dilakukannya harus dilihat dalam konteks rencana dan kehendaknya untuk membawa keselamatan kepada semua orang. Hal ini jelas kelihatan dari pesan Injil secara keseluruhan. Pelayanan Yesus dipusatkan pada sengsara dan kematiannya pada kayu salib, di mana dia menyerahkan hidupnya sendiri demi kasihnya guna menyelamatkan kita. Keselamatan bagi semua orang yang percaya adalah karya terbesar Yesus, dan banyak penyembuhan fisik yang dilakukannya dalam pelayanannya adalah tanda-tanda keselamatan. Pesan hari ini adalah bagaimana caranya Yesus bekerja dalam kehidupan kita, yakni kita harus datang kepadanya seperti yang dilakukan oleh orang banyak di Genesaret. Kita harus memohon kepada Yesus agar supaya menyembuhkan kita dan menyelamatkan kita sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang mencari sentuhan kesembuhannya. Kita juga harus melangkah keluar untuk menerima sentuhannya. Selagi kita datang kepada Yesus dengan segala kerendahan hati, maka dia akan bekerja dengan penuh kuat kuasa dalam hidup kita. Sentuhan Yesus adalah sentuhan yang menyembuhkan dan menyelamatkan. Kadang-kadang
kita sering berpikir bahwa kita tidak boleh mengganggu dalam tanda petik Yesus dengan kebutuhan-kebutuhan kita, atau bahwa Yesus sudah mengetahui apa saja yang kita butuhkan. Namun apabila kita meneliti hati batin kita dengan serius, maka kita akan menemukan bahwa sikap-sikap kita seperti ini menunjukkan ketiadaan iman akan Yesus dan ketiadaan rasa percaya bahwa Dia sungguh mengasihi kita dan memiliki hasrat mendalam untuk menyelamatkan kita. Bukankah Ia sudah mengingatkan kita semua akan pentingnya ketekunan lewat pengajarannya melalui perumpamaan tentang hakim yang tidak adil? Lukas bab 18 ayat 1-8. Yesus juga mengajarkan kepada kita, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Lukas bab 11 ayat 9. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini juga gereja merayakan peringatan Santa Scholastica. Santa Scholastica dan Santo Benedictus adalah saudara kembar. Mereka dilahirkan di Nursia, Italia pada tahun 480. Scholastica adalah seorang gadis yang cerdas dan peramah. Ia juga seorang yang religius. Sejak belia, ia telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Ketika mereka berusia 20 tahun, Benedictus pergi mengasingkan diri sebagai pertapa dalam sebuah gua terpencil di Subiaco. Di kemudian hari ia pergi ke Monte Cassino dan mendirikan biara di sana. Scholastica menyusul saudaranya dan tinggal di Plombariola yang berjarak kurang lebih 5 mil dari biara Benedictus. Dengan bantuan dan petunjuk Benedictus, Scholastica mendirikan dan memimpin biara perempuan. Setahun sekali, Scholastica mengunjungi saudaranya untuk membicarakan masalah-masalah rohani. Karena perempuan tidak diperbolehkan memasuki biara Monte Cassino, maka Benedictus ditemani dengan beberapa muridnya akan menemui Scholastica di sebuah rumah yang tidak jauh letaknya dari gerbang biara. Pada suatu hari, Scholastica datang berkunjung dan Benedictus menemuinya bersama beberapa murid. Sepanjang hari itu, mereka memuji Tuhan dan berbicara mengenai hal-hal rohani. Ketika malam tiba, mereka makan malam bersama. Pembicaraan terus berlanjut, sementara malam semakin larut. Berkatalah Scholastica kepada saudaranya, "Jangan tinggalkan aku malam ini. Mari kita berbicara mengenai sukacita kehidupan rohani sampai pagi." Jawab Benedictus, "Saudariku, apakah yang engkau katakan itu? Aku tidak boleh tinggal di luar biaraku." Ketika didengarnya bahwa Benedictus menolak permintaannya, perempuan kudus itu menangkupkan kedua tangannya di atas meja, menundukkan kepala dan berdoa. Sementara ia mengangkat kepalanya kembali, halilintar datang sambar menyambar, gemuruh guntur bersaut-sautan dan hujan badai membasahi bumi, sehingga baik Benedictus maupun murid-muridnya tidak dapat pulang. Karena sedih, Benedictus mengeluh, "Semoga Tuhan mengampuni engkau, saudariku. Apa ini yang telah engkau lakukan?" Jawab Scholastica, "Ya, aku mohon padamu, tetapi engkau tidak mau mendengarkan aku. Jadi aku mohon pada Tuhanku, dan ia sungguh mendengarkan aku. Sekarang pergilah jika engkau bisa. Tinggalkan aku dan kembalilah ke biaramu." Jadi demikianlah malam itu, mereka tidak tidur semalaman asik dengan pembicaraan mereka tentang sukacita kehidupan rohani. 3 hari kemudian, Benedictus sedang berada di kamarnya di biaranya. Ketika ia menengadah menatap langit, ia melihat jiwa saudarinya meninggalkan jasadnya
dalam rupa seekor burung merpati dan terbang tinggi menuju suatu tempat rahasia di surga. Benediktus amat bersuka cita. Ia berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa dengan nyanyian serta puji-pujian. Kemudian ia memerintahkan para muridnya untuk menjemput jenazah saudarinya dan membawanya ke biara. Benediktus membaringkan jenazah Skolastika dalam kubur yang telah dipersiapkannya bagi dirinya sendiri, kubur di mana kelak tubuhnya pun dibaringkan. Skolastika wafat pada tahun 543. Pestanya dirayakan oleh gereja setiap tanggal 10 Februari. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, hari ini kami memperingati Santa Skolastika dengan permohonan semoga kami meniru dia dan mengabdi dengan cinta kasih menyala sehingga dapat memperoleh hasil kasih sayang-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus senantiasa memiliki kerinduan untuk menyentuh dan menyelamatkan umat-Nya. Kita dapat membayangkan bagaimana Yesus berjalan berkeliling dari kota yang satu ke kota yang lain,